Ya. Kondisi makam Ratu Surya Kesuma yang diduga orang Brunei, Pak, ya, itu pada saat sebelum sekarang ini, sekarang kan namanya udah Sidang Panape. Waktu dulu tuh itu apa yang ada di situ itu? Yang di sekitar makam tuh apa ya yang ada? Sini ada tuh pedang, pedang apa itu? Pedang, nah itu kan pagar tuh. Pagar tuh ada pedang. Jadi ada pintu pagar itu ada pedang. Pedang tuh dari kayu, Pak. Pedang dari kayu. Nah, itu jadi pemain. Nah, udah itu diambil deh, dia cokan dia apa. Dan ono tu dulu pun tak berarti benar, Pak, dengan sejarah pun tak ada apa kata orang tu. Menyayang itu tak ada. Terus nisannya udah kayu loh waktu itu. Kayu. Kalau sebelum kayu apa nisannya? Kayu tu asalnya. Kayu tu atau lian tu lah. Itu udah diganti bangsa ya. Kalau cacat ada ganti. Nama Babinsa waktu tu ganti lah tu. Kalau tambaknya apa sih ingat Datuk? Tambak makam tu. Di dalam video foto tadi ada minsan dulu ada pasang. Terus kemudian ada yang baju merah, maka saya tanyakan yang baju merah tadi itu kenal tak Datuk gitu, Pak? Dia ada ngangkat bata merah dari situ. Bata sebesar ini. Oh, bata merah tu ya, dia memang itu ada dia. Ingat ya atau ya? Bata merah, bata kuning pun di sini. Di malah di mengalami sama Mbak Awang ni. Tapi saya cari ke dulu banyak bata. Sekarang sebutik pun banyak kita cari. Yang tambah Awang. Ya. Kalau di Gunung Lalang masih ada tuh ya? Masih ada yang di Gunung Lalang tuh. Gunung Lalang. Oh, masih ada. Kemarin kami cari di bawah tuh, kami kesek masih ada. Jadi Gunung Lalang. Jadi walaupun dia terbenam dalam tanah, Pak. Kalau yang di Tambak Rawang ini karena kena ganti porselen kayak gini, sehingga dia mungkin tertutup. Yang mana? Nirmala. Nirmala tu pun tak tahu. Ya orang yang itu yang kesal hati aku tu. Ada tak? Kita tak mau tahu. Habis dalam tu. Kan asli tu jangan dikacau. Ya. Udah dipakai tu tepi ya aku nak mainnya. Ini habis batu yang DJ tu. Dia tu kan kelilingi batu dulu tu. Ya, kelilingi bata merah tu kan. Kita ambil batu tu buat balik. Besok rusak. Tak ada kayak gitu. Dah ada situ ke. Tapi sekarang udah kena poster ni tu. Habis. Minsan itu kan. Minsan itu langgar sapi. Patah. Sapi tiba ke rumah Pak apa nama tu? Sapi tu kan. Pak. Tiba ke rumah. Ngembam sapi tu mati. Mati. Jadi semua mau dia ambil sapi ke apa bah. Balik melanggar yang tu dibawa dan meminsan tu. Kenapa ditambat di dekat situ tu? Yang lain dia balik. Melanggar itulah. Iya, maksud saya ngapa sapi dibiarkan lewat situ itu cukup tinggi. Itulah. Mati sapi kena. Yang itulah kita heran tu. Enak. Jadi orang-orang itu tu yang macam ni dia tak reti baik tak. Tak reti dengan sejarah. Tak ada sayang wah ya. Sayang tu tak ada. Penghargaan tu tak ada. Makin anak-anak sekolah ni, anak baru ni, tak berhenti mana. Inilah tu makanya kami yang muda-muda ni datang dengan yang tua, termasuk Datuk kan. Karena memang benar apa kata Datuk tadi itu, sejarah ni dah makin lama tinggalkan. Jadi tak ada rohnya lagi gitu. Sejarah tu sangat penting. Apalah yang menurut Datuk sangat penting? Ngapa penting? Asal usul kita. Adat istiadat kan ada di situ. Ya. Jadi macam anak wah itu ya. Kita ni macam tulah wah ya. Yalah. Kedua itu tak ada. Kita menunjuk orang jadi kerajaan tu, dia menjadi raja itu bukan hanya duduk tuguk gitu ya. Dia kan harus memenahkan ya kesenian tradisional, olahraga tradisional, digali itu
kerja orang jadi penembahan dia jadi ratu dia kalau sekarang. Ya. Itu dia mencari. Sekarang kita kan ada pemerintah cukup. Jadi kita tu membantu pemerintah, Pak. Tapi kalau kita kata orang tu jadi raja hanya duduk di kursi, apa gunanya? Nah, kita itu hanya dah melawan. Dia mau menjadi gitu ya. Hanya syarat menjadi raja tu dia tak tahu apa. Nah, digali lah kan. Ya. Macam ini, kok dah habis kita semua macam kau apa masih benar lagi dah. Dah tak ada kau geng. Jadi itulah tuh makanya pentingnya sejarah kan. Ya. Nah, terus balik lagi ke Ratu Surya Kesuma tadi tuh. Apa yang membuat orang Brunei itu mengatakan bahwa makamnya tuh di situ gitu? Apakah itu petunjuk dari orang suku Dana atau dari Dato? Asalnya dari petunjuk orang Sudana lah. Macam abang aku Teguh Semail, penduduk di situ. Mana? Iyalah, orang kita sini banyak tak tahu. Jadi aku ni dapat petunjuk dari Teguh Semail, ya tak? Lalu orang sana, kami tu mencari dari mana sebenarnya satu makam itu. Itulah ada orang tadi ngabarkan orang daerah itu tu. Kenapa kan daerah ini? Apakah itu udah pasti di situ? Nah, itu iyalah kalau kita kan tak dapat kita nak kemana kan orang ini tadi. Ya. Ya tak? Yang mesti kan orang ditimbak orang tak dia mendukung. Ya tak? Cuma kita tahu kan dari mana tu lah. Nah, gitu itu. Kalau menurut gitu. Datuk pribadi lah, itu di mana lah pastinya? Ya lalu dapat nanti. Cuma kalau kita situ tu je lah. Sampai situ pun masyarakat kita terkenal dengan nama Batu Mahligai tu. Ada tak? Batu besar tu. Di samping makam tu. Itu namanya Batu Mahligai. Apa saja? Yang besar tu. Oh, Batu Balai itu. Batu Balai namanya. Ya. Batu Mengapa Balai. orang beri nama Batu Balai? Nah, sini kita cari. Apa asal usul menggali atas nama Surya tu kali? Ya tak? Ada hubungan tak dengan batu tu? Batu Balai. Itu besar tu. Nah, sebelah tu kan sidang penapik kan. Maksud saya kajian ilmiahnya udah ada belum Pak? Pada saat menetapkan itu sebagai makam Ratu Surya Kesuma. Ada. Belum. Habis dia balik, habis apa tu kita sini pun tak dapat dengan tu. Jadi ini dah tuh, makanya saya bilang tadi, kalau memang itu makamnya Ratu Surya Kesuma, saya yakin itu pasti sudah dibangun sama Brunei. Karena ketika dia balik, dia akan berikan laporan itu makam dia, maka akan dibangun. Sama dengan makamnya suaminya yang namanya Raja Tengah, sekarang kan sudah megah. Raja Tengah. Makam Raja Tengah itu kan ada di Sentubung, Malaysia, walaupun beda negara, pemerintahannya beda, tapi karena itu bagian dari zuriat dia, dibangunnya besar. Nah, di sini saya menduga orang Brunei pada saat itu masih meragukan. Nah, itulah. Sehingga sampai sekarang tidak dibangun. Bangun itulah. Nah, jadi gini tuh. Jadi untuk di Gunung Lalang, itu saya dengan kawan-kawannya ada menemukan manuskrip. Apa? Manuskrip itu tulisan kuno. Tulisan kuno yang ditulis oleh orang Jerman tahun 1822. Tahun 1822, artinya 200 lebih tahun yang lalu kan. Jadi dalam catatan dia itu di situ ada dua yang disebutkan. Makam Raja Tanjung Pura. Raja Tanjung Pura era Sukadana. Yang pertama Panembahan Baroh. Panembahan Baroh, bukan yang Barong. Baroh. Nah, yang Baroh, kemudian satunya Panembahan Giri Mustika atau Sultan Muhammad Sapiuddin. Sultan Muhammad Sapiuddin inilah abang dari Ratu Surya Kesuma. Dia kan Giri Mustika, terus Ratu Surya Kesuma, Gusti Lekar. Dua adik kan? Raden Lekar. Raden Lekar. Dia tiga adik. Nah, yang Giri Mustika atau Sultan Muhammad Sapiuddin ini di dalam catatan Muller tadi, yang orang Jerman ini dimakamkanlah di atas Gunung Lalang.
ini kami menemukan baru. Ya. Alhamdulillah. Jadi kami menemukan baru, artinya ini mungkin bisa jadi fakta yang nantinya akan kita berikan ke pemerintah gitu Pak. Jadi kami minta doa restu juga dengan Datuk Suma untuk meneliti ini. Itulah. Nah pertanyaannya Ki, berarti di mana letak makam Ratu Surya Kesuma kan gitu Ki? Nah, yang Kesuma itu lah tadi, Surya Kesuma. Apakah itu ke ya enggak? Tapi tak ada dia bersihkan orang tak apa ya? Semak tuh Itulah tadi. Kalau kami ke atas sih kami bersihkan. Nah, cuman ini semak game. Kalau Cuman jarang orang ke situ. Kalau dulu itu dia mustahil lalang. Tapi teng makam itu lapang. Hijau. Hijau. Benar ada enggak kena ngang gitu? Bukan ada orang suami bersih enggak, tapi bersih sendiri. Itu kita heran. Kalau kita heran aja, saya nanya waktu itu dengan bagian itu dia. Di mana sini air kata saya. Kalau di sini kata saya makam ini ada kena. Dia berada nama batu mahika apa? Di mana dapat air? Tunggu Pak begitu. Kita manggil itu dia. Itu dia manggil. Itu elang pun terbang kat pergi kok. Lalu terbang semua. Itu Pak. Air itu. Hebat itu. Dukun dia tu ya. Aku kata baca. Macam zaman dulu Pak. Zaman dulu bisa ngomong dengan orang yang dah mati yang kubur. Kalau kita tu zaman saya waktu itu dengar tu cuma orang Jawa lah. Ada dulu tentang sini. Dia bisa ngomong. Hebat di mana ilmu batin macam itu tu ya. Iya. Kalau di Brunei ini kan benda-benda gitu dilestarikan Pak Tok. Karena sana kajenya sampai sekarang pun masih kan. Itulah itu masih. Pemerintahnya pakai kaje. Kalau kita ini kan udah banyak hilang adat. Hilang adat, hilang beraja. Itulah. Kita ini. Mau jadi raja pun kata Datuk tadi itu beropot. Tidak. Apa tugas dia raja tidak tahu. Jadi tinggal nama, marwahnya hilang. Betul lah tuh. Ya. Saya itu datang dari Pontianak, rombong dari Pontianak, ngajak bentuk itu kerajaan sudah ini. Kisah saya udahlah, panggil budak Melanau jadi bentuk kerajaan Melanau ya. Ya. Kalau kerajaan Sukadana yang di era Tengku Akil, ini pewarisnya menurut Datuk siapa yang paling berhak? Kami semua inilah tinggal. Tinggal Datuk apa nilai ya pewarisnya. Tidak ada kesepakatan antar pangeran untuk menunjuk siapa jadi raja gitu maksudnya. Kebanyakan masyarakat waktu itu dah dia menunjuk orang. Jadi kan nyebut lain tak menunjuk saya. Ya. Tapi karena dah kita nak menang dia, saya mau enggak je. Ya, saya mau enggak. Jadi orang tu tidak ada setuju dengan dia semua tu. Jadi akhirnya Datuk pun nunjuklah di Simon Mulia ya. Mulia. Untuk yang di Simpang. Apa katanya tanda buktinya kerajaan apa dia? Tak ada. Ini ada tak kopiah yang aku pakai tadi itu. Kopiah yang kuning tu ya. Kuning. Oh. Entah aku tanya-tanya waktu ini masih enggak kopiah? Masih disimpan sama Teddy. Siapa? Teddy itu. Teddy. Jadi Teddy ini pengawal kaji yang sekarang. Anaknya Gusti Mulia. Anak Gusti Mulia. Yang Bang Hukma Pak. Ya, Hukma. Karena Gusti Mulia udah mangkat, dia jadi raja. Nah, jadi simbol kopiah itu, nah itu dipegang oleh Teddy. Jadi itulah waktu juga. Tapang minta mendu-mendu itu kumpul ke dia Pak. Tahun berapa itu sekitaran tuh? Wah, itu udah ada ingat aja. Sekitar ya lah kira-kira. Benar ini yang baik tadi itu, kalau sebut tadi itu mendu sana tu lah. Abah Rahmat tuh, yang Sungai Paduan. Dia menguasai itu. Ya. Kalau mendu itu orang jadi kerajaan, dia menjadi menteri bisa, menjadi guru balang bisa. Dia umum tu. Saya ada rekamannya, nanti saya putarkan. Saya ada rekaman beliau, nanti saya putarkan. Jadi kita sana senang. Dia cepat nangkap.
Ini cerita ini dalam perkahwinan, awas saya Pak. Jadi cerita dalam perkahwinan, sebutkan sisipkan pesan pemerintah. Bunyinya ini. Dapat tangkap. Ya. Entah, ngomong lagi di sana. Alhamdulillah beliau masih sehat tuh. Iya, 2 hari lalu saya dari sana. siapa tu? Dia? Abah Rahmat. Rahmat. Dulu ada sini, Oh, nemu Sungai saya Pantuan. ni. Nemu saya di sini, di pantai ni. Oh gitu. Narik saya. Kan dia kan, siapa ke saya tu. Ah. Bapak saya ingat tak dengan saya? Ada ingat tak? Saya tu mandu sana kata dia. Mandu Tubang apa tu. Masih ingat tak kalau biasa kalau kita buka ke mandu? Bisa tu kata dia Pak. Jadi Datuk ada tak nyimpan foto-foto kegiatan Datuk zaman itu? Tidak. Tidak ada je dah. Tidak ada. Rekam yang waktu itu kalau mandu tu saya rekam ya. Saya letakkan radio waktu itu. Apa tu nak Rekaman. rekam. Kemana rekaman itu? Sehabis. Kemana itu, Dok? Dah je. Masuk tempat Yunus sikit nak tu. Tempat Yunus? Habis dia ambil yang semua. Zaman itu. Tempat siapa tuh namanya? Pak Yunus dah meninggal lah. Oh, tuh. Habis. Batu cap dia, batu cap mengenai batu cap tu. Ada pembukuan dengan saya. Kerana dia ambilnya. Sekarang Anak Yunus siapa, Dok? banyak dah nak dia anak-anaknya. Bang Heri ada kali ya? Bang Heri kenal kali ya anak Yunus? Nah, tapi anak-anak tu kena diam mama sini tak ada. Oh, kali masih ada nyimpan waktu. Kalau foto-foto Datuk tuh masa tak ada waktu dulu zaman-zaman Datuk berjuang di kebudayaan tuh? Ada nyimpan kita. Ada ya? Banyak foto-foto itu dulu tu. Dengan siapa tuh, Dok? Habis rumah ni dah, habis je lah. Waktu air banjir, waktu tu habis tenggelam ni. Banjir, termasuk dah surat tanah ke apa. Tanah. Kalau Pak Haji Udin ada nyimpan tak kira-kira? Siapa? Pak Haji Udin. Menantu Datuk. Ada. Dah nak tahu ada itu. Penting sejarah tu. Asal usul kita. Ni anggap sepi. Kenapa? Negara ekonomi ya masing-masing. Kepentingan diri itu ya. Kepentingan untuk ramai itu tak mau, tak ada. Memang itulah kadang-kadang tuh saya tuh berpikir di zaman ini karena godaan dunia ini kuat atau? Ya tu. Anak itu Prabu Jaya kan namanya. Yang Prabu Jaya tu dapat penyakit kulit. Ya. Terus dibuang. Dia itu tunjuk Prabu Jaya tu bapak dia tu jadi raja tu. Kena dia. Saudara dia 5 orang ni 6 orang ke apa perempuan. Ya. Tidak setuju. Adik bungsu jadi raja. Gantikan adik tu Majapahit tu. Ya. Itu dia beri ilmu racun. Kena racun makan. Akhir tumbuhlah kuda-kuda. Jadi racun tak mati bayan. Tahu tak cerita dia tak? Kudus. Semua kudus. Oleh raja dia tak usahkan orang lain. Anak dia pun kalau dapat penyakit jam itu awas dibuang. Malu lah itu. Malu. Dah dia pengumuman peraturan pemerintah ni. Oh iya. Jadi kok sekarang ini undang-undang ni tak apa. Yasin kan Pak. Yakin kan. Nah, jadi sediakan perahu kenapa ya. Gadis pengusaha katanya pembias kenapa ya dah. Lalu dah dilajarkan. Tak belajar tu. Akhirnya masuk ke kandang kerbau. Takut ke kandang. Rasa usum. Sampai kandang kerbau kan mengubat. Ya, pengubat tu dia. Ikan patin kan? Ikan patin. Ikan patin. Gilatnya. Maka dari itu kok turunan kita Ketapang dan apa ni. Ada yang tak makan ikan patin. Pantang itu ya? Pantang lah ya? Pantang. Lalu dia semua bagus ke penjala kan jumpa itu tadi rambut tadi kan tentu ada Tuan Puteri ya. Itu dicari itu ketemu dengan Jumbuh tadi kan Jumbuh itu kena penyakit kulit gitu gua dibawa lah diubatikan patin baik sembuh akhirnya kahwin macam tu lalu lah membuka kerajaan
Ngatan. Atau Nah itu pindah ke Sukadane, kerajaan Sukadane. Hubung aja. Anak cucu itu kan kesambas dengan mereka.